Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiaji, mahasiswa PJJ Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang bisnis intelijen, pengelolaan data dalam bisnis intelijen dan visualisasi data. Itu pemanfaatan BI untuk mendukung pengambil keputusan. Di era digital, data menjadi aset strategis bagi organisasi. Bisnis intelijen (BI) hadir sebagai solusi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Melalui proses analisis dan visualisasi data, BI mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Visualisasi data seperti grafik dan dashboard membantu menyampaikan insight secara efektif kepada pengambil keputusan. Dengan implementasi BI yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengenali peluang pasar baru, serta meminimalkan risiko bisnis melalui keputusan yang didasarkan pada data yang valid dan real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data dalam BI. Itu ada data collection atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database operasional, aplikasi bisnis, IoT, atau file Excel, dan lain-lain. Data itu bisa berupa data terstruktur, misal formatnya data SQL, CSV, maupun tidak terstruktur seperti data log atau data email. Dan tahapan berikutnya itu data integration, yaitu integrasi data. Data dari berbagai sumber digabungkan ke dalam satu repositori seperti data warehouse menggunakan proses ETL, extract, transform, dan load. Tujuannya agar data konsisten dan mudah diakses. Kemudian data cleaning, data pembersihan data, menghapus duplikasi, mengisi data yang hilang, memperbaiki kesalahan format. Tujuannya untuk menjamin kualitas data yang akan dipakai untuk dianalisis. Dan tahapan berikutnya ada data transformation, yaitu mengubah data ke format yang sesuai untuk dianalisis. Misalnya mengubah teks menjadi kategori, menghitung nilai agregat, total atau rata-rata, atau membuat tim series. Kemudian data analisis, menganalisis pola, tren, dan hubungan antar data menggunakan statistik, data mining, machine learning, atau alat BI. Bertujuan memberikan insight atau wawasan. Dan tahapan yang terakhir ada data visualization atau reporting. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan interaktif, membantu pengguna memahami data dengan cepat. Selanjutnya itu tahapan output data BI menjadi decision support. Tahapan yang pertama ada data collection dan storage, itu menyediakan dasar informasi dari berbagai sumber. Kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian setelah kita kumpulkan data itu kita analisis dan modeling, menganalisis dan memprediksi apa yang terjadi dan akan terjadi. Setelah dianalisis, data itu akan menghasilkan insight generation atau wawasan, menghasilkan pemahaman berbasis data. Kemudian kita visualisasikan dan dalam bentuk dashboard, menyajikan insight secara visual agar mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Dan kemudian di tahapan yang terakhir yaitu decision support, itu manajer atau pimpinan menggunakan visualisasi yang sudah dihasilkan dan insight untuk mengambil suatu tindakan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis visualisasi data di tabel EU. Itu ada bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, heat map, tree map, dashboard interaktif. Bar chart sendiri keunggulannya mudah untuk membandingkan antar kategori, namun ada kelemahannya yaitu kurang efektif untuk data
waktu atau tren. Bar chart biasanya itu digunakan untuk menampilkan perbandingan jumlah seperti frekuensi nilai antar kelompok. Penjualan contohnya itu ya penjualan per produk, jumlah siswa per kelas. Kemudian ada line chart. Unggulannya ideal untuk melihat tren seiring waktu, namun ada kelemahannya, tidak cocok untuk perbandingan kategori. Line chart itu biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan data secara berkala. Contohnya perkembangan penjualan bulanan, suhu harian, pertumbuhan pengguna dari waktu ke waktu. Yang berikutnya ada pie chart, yaitu yang bentuk lingkaran menunjukkan proporsi dengan jelas, namun sulit dibaca jika banyak kategori. Biasanya digunakan untuk menampilkan distribusi atau komposisi data. Contohnya ada presentasi pasar, pangsa pasar, pembagian anggaran. Dan kemudian ada scatter plot. Unggulannya menunjukkan hubungan dua variabel, namun tidak cocok untuk data kategori. Scatter plot biasanya untuk mengamati pola, tren, atau pencilan outlier ya. Biasanya contohnya itu ada digunakan untuk hubungan antara tinggi dan berat, usia, dan pendapatan. Dan yang berikutnya ada heat map. Itu unggulannya visualisasi intensitas frekuensi dengan warna, namun memiliki kelemahan, tidak cocok untuk membaca yang awam. Heat map biasanya digunakan untuk menampilkan data matriks dua dimensi. Contohnya korelasi antar variabel, performa per hari atau per jam aktivitas pengguna. Dan kemudian ada tree map, menyajikan hierarki data dan ukuran. Itu keunggulannya ya. Untuk kelemahannya sulit dibaca jika data terlalu banyak. Biasanya tree map itu digunakan untuk menunjukkan kontribusi relatif bagian dalam struktur hierarki. Contohnya kontribusi penjualan per kategori atau subkategori. Kemudian yang terakhir ada dashboard interaktif. Itu keunggulannya menyediakan banyak informasi dalam satu tampilan, namun kompleksitas tinggi bisa membingungkan. Kalau terlalu banyak yang ditampilkan itu biasanya kita juga bingung. Biasanya dashboard interaktif itu digunakan untuk eksplorasi data secara real time. Contohnya dashboard bisnis, penjualan inventaris, monitoring kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria utama dalam visualisasi data, yaitu harus memiliki kejelasan ya, atau clarity. Itu visual mudah dibaca dan dipahami, jadi harus jelas, mudah dibaca dan dipahami. Contohnya seperti line chart, itu line chart penjualan per bulan. Dan kemudian harus relevan, datanya harus relevan, visual sesuai dengan konteks dan tujuan analisis, seperti data pie chart untuk market share. Dan kemudian harus simple, sederhana, tidak berlebihan dengan dekorasi atau warna. Seperti contohnya itu bar chart sederhana untuk jumlah pengguna ya, jadi sederhana tampilannya. Dan kemudian datanya harus akurat, akurasi, tidak menyesatkan atau memperbesar skala. Ya contohnya ya skala grafik ya dimulai dari 0 kayak gitu. Kemudian harus interaktif, pengguna bisa menyaring data secara langsung ya, dengan membaca grafik harus bisa dipahami, dan interaktif juga harus pengguna bisa membacanya. Contohnya itu dashboard Tableau dengan filter wilayah. Kemudian harus konsisten, warna, label, dan gaya sama antar visual. Contohnya semua cat penjualan memakai warna biru untuk produk A. Kemudian saya akan menjelaskan penerapan dari
aplikasi DPR Kabupaten Cilacap. Kebetulan saya bekerja di pemerintah Kabupaten Cilacap. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Simbaja, yaitu sistem informasi manajemen database jalan dan jembatan yang menerapkan dashboard interaktif. Simbaja adalah sistem informasi manajemen database jalan dan jembatan yang dikembangkan oleh Dinas PUPR ya. Dari Kabupaten Cilacap, platform ini menampilkan data inventarisasi jalan di 24 kecamatan, termasuk jumlah ruas, panjang jalan, kondisi perkerasan, serta kebutuhan anggaran penanganan dan pemeliharaan jalan. Visualisasi data yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut antara lain ada dashboard interaktif statistik jalan dan juga menampilkan dalam bentuk strip map. Aplikasi Simbaja bisa diakses pada alamat URL simbaja.cilacapcup.go.id. Nah, ini contohnya dashboard interaktif dan statistik jalan yang ditampilkan pada aplikasi Simbaja, dan juga ada yang dalam bentuk strip map. Dashboard interaktif sendiri menyajikan data per kecamatan dan UPT pemeliharaan, total ruas jalan, panjang jalan, dan presentasi panjang per kecamatan. Kemudian statistik jalannya ada berupa grafik dan tabel interaktif menunjukkan kondisi fisik jalan, baik, sedang, rusak ringan atau rusak berat, serta kebutuhan penanganan tahun berikutnya, termasuk estimasi anggaran pemeliharaan. Data yang ditampilkan dalam bentuk strip map, yaitu ada fitur strip map jalan menampilkan segmen data per ruas seperti lebar, kondisi, jenis perkerasan, dan estimasi anggaran penanganan secara visual per segmen jalan. Outcome dan manfaat dari aplikasi Simbaja antara lain transparansi data infrastruktur ya. Jadi transparansi karena bisa diakses oleh umum atau publik. Warga dan pemangku kepentingan dapat melihat kondisi jalan secara terbuka dan terkini ya, real time juga. Dan kemudian dapat digunakan manfaatnya untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien. Pemerintah kabupaten dapat memprioritaskan penanganan berdasarkan data kondisi jalan, baik dari tingkat kerusakan maupun kebutuhan anggaran. Dan manfaat yang berikutnya untuk perencanaan anggaran yang realistis berdasarkan kebutuhan pemeliharaan yang terukur per segmen jalan untuk tahun berikutnya, seperti estimasi anggaran penanganan di tahun 2025, karena menampilkan juga ya data perencanaan anggarannya. Kemudian yang terakhir, manfaat yang terakhir itu untuk monitoring langsung dan respon cepat. Jadi di aplikasi Simbaja bisa digunakan untuk mempercepat perbaikan ruas jalan rusak setelah data menunjukkan status kerusakan di berbagai wilayah seperti Wanarja dan Kesugihan. Kesimpulan dari presentasi saya itu Business Intelligence atau BI berperan penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Visualisasi data memungkinkan penyampaian informasi secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Berbagai platform seperti Tableau, dashboard pemerintah, dan sistem informasi publik seperti Simbaja di Kabupaten Cilacap menjadi contoh nyata penerapan BI dan visualisasi. Institusi publik yang memanfaatkan visualisasi data seperti pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri menunjukkan bahwa transparansi dan efisiensi dapat ditingkatkan melalui pengelolaan data yang baik. Oleh karena itu, penerapan BI dan visualisasi data bukan hanya menjadi kebutuhan organisasi bisnis, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis bukti. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.
dan apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.